Selamat berjumpa para upasaka dan upasika. Semoga kesehatan terjaga dengan baik ya. Topik pembicaraan kita kali ini adalah mengatasi kehidupan yang sulit. Tapi saya perlu tegaskan dulu ya, di awal pembicaraan ini bahwa tidak ada pembicaraan atau pertanyaan yang berkaitan dengan mantra untuk mengatasi kesulitan. Karena memang kesulitan tidak bisa dihalau dengan mantra. Kalau bisa dihalau dengan mantra, sudah tidak ada permasalahan dalam hidup ini. Cukup dengan mantra langsung hilang. Baca mantra langsung hilang. Kenyataannya, ini kalau kita lihat kenyataannya, masalah itu tetap ada. Bahkan semakin bertambah. Juga permasalahannya menjadi lebih bervariasi dan lebih kompleks dari sebelumnya. Juga tidak ada pembicaraan tentang yang satunya itu tuh, membuat nangkal kesulitan dengan melakukan ritual dan lainnya. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Mantra lah, penangkal lah, nggak ada. Jadi yang ada apa? Nah, sesuai dengan apa yang diajarkan. Kita diajarkan, diarahkan untuk melihat dan menerima kenyataan sebagaimana adanya dan melakukan usaha yang benar. Mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru, bahkan mengatasinya sampai tuntas. Nah, itu yang diajarkan. Jadi mari kita gunakan kebijaksanaan, mari kita lakukan kebajikan, lakukan pengendalian diri, arahkan pikiran dengan cara yang benar. Hidup boleh susah, namun jalan hidup harus tetap mulia. Tetap berpegang teguh sebagai orang yang melaksanakan sila, sebagai orang yang bermoral. Keadaan sesulit apapun, jangan merubah diri menjadi orang yang berperilaku buruk. Banyak orang yang merubah diri menjadi buruk, kadang karena alasan yang sepele. Misalnya, cuma iseng lah atau usil lah. Saya pernah baca cerita, ada seorang anak penjual stroberi. Ia berjualan untuk membantu ekonomi di keluarganya. Suatu hari, ia menawarkan pada seorang ibu di halaman rumah. Jadi seorang ibu ada di halaman rumah, nah ia menawarkan stroberinya. Di halaman rumah ibu tersebut ada beberapa anak sebayanya yang sedang bermain. Sambil menunggu ibu tersebut memilih stroberi, ia bergabung bersama anak-anak sebayanya yang bermain di halaman. Setelah selesai bermain, ia kembali untuk menemui ibu yang membeli stroberi itu. Kemudian, ibu itu berkata, "Nah, kamu tidak memperhatikan berapa stroberi yang ibu ambil. Bisa saja ibu mengambil 5, tapi bilangnya mengambil 3. Lalu anak itu menjawab, "Nggak apa-apa Bu. Kalaupun itu terjadi, saya hanya kehilangan stroberi. Tapi ibu merubah diri menjadi pencuri." Ini jawaban anak. Anak kecil kan jawabannya, tapi dewasa dia. Nah, kemudian kejadian yang umumnya, selain ada orang merubah diri hanya karena hal-hal yang sepele, bisa saja seseorang merubah diri menjadi buruk hanya karena yang tadi hal sepele, karena iseng. Jadi bukan karena kesulitan atau tekanan ekonomi. Nah, sekarang begini, bagaimana bila seseorang mengalami kesulitan itu karena tekanan ekonomi? Perbandingan iseng dan tekanan itu jauh berbeda.
Karena iseng saja seseorang bisa merubah diri menjadi buruk. Apalagi kalau ada tekanan ekonomi misalnya. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, jaga diri baik-baiknya, tetaplah berdiam dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Hal yang lain lagi, ada juga orang yang merubah diri menjadi lebih buruk, bukan karena tekanan ekonomi. Ekonominya oke-oke aja, tapi karena tekanan keserakahan yang dipeliharanya. Mengenai hidup adalah pilihan. Bisa memilih untuk memelihara, menjaga, dan melindungi hal-hal yang baik, atau sebaliknya. Kalau salah memilih, ingat buah pahit yang akan dipetik, akibat-akibat buruk yang akan dihadapi. Seandainya melihat ada peluang untuk mengambil apa yang bukan miliknya, lihatlah itu sebagai peluang yang buruk. Karena hal itu nampaknya menguntungkan, namun sesungguhnya membawa penderitaan. Jadi jangan salah melihat ya. Kalau ada peluang untuk melakukan perbuatan yang buruk, itu harus dilihat sebagai ini adalah peluang yang buruk. Jadi jangan diambil, jangan dipilih, gitu kan? Nah, seperti halnya begini. Ada jenis buah-buahan di hutan, katanya nampaknya enak, namun sesungguhnya mengandung racun. Nah, jadi para upasaka dan upasika, hati-hati. Kalau ada peluang melakukan perbuatan buruk, lebih baik jangan diambil. Itu seperti buah yang nampaknya enak tapi mengandung racun, ya. Jadi para upasaka dan upasika tetaplah berada dalam perilaku yang bermoral. Junjung tinggilah keluhuran batin. Hiduplah dengan cara yang bersih. Ada kisah lagi yang saya mau ceritakan selain tadi apa tuh anak yang menjual stroberi. Ada kisah tentang terenggiling. Ini kisah ini pernah saya baca. Kira-kira kisahnya begini. Ada seorang pedagang terenggiling panggang. Jadi dia jualan terenggiling panggang gitu. Dalam pengalaman dagangnya, suatu ketika ada pembeli datang, kemudian dia memilih terenggiling untuk dipanggang. Biasanya dengan mudah dia membuka terenggiling karena udah biasa gitu. Jadi terenggiling yang melingkar itu udah gampang dan dia buka gitu. Namun untuk terenggiling yang satu ini kok sangat susah gitu. Sampai dia nggak berhasil membuka membuka terenggiling itu, dia nggak berhasil. Usaha yang dia lakukan diantaranya nih untuk membuka terenggiling, dia membukanya dengan sekuat tenaga, menjepitnya dengan keras di satu sisi dan menariknya di sisi lain. Yang satunya dijepit, yang satunya narik gitu. Dijepit juga kenceng, barangkali karena sakit akibat jepitan, terenggiling itu akan bisa dibuka. Namun tetap tidak berhasil. Dia nggak hilang akal, si pedagang ini, kemudian dia membakarnya. Jadi terenggiling yang masih melingkar itu dibakarnya. Setelah itu dia coba buka, tapi tetap nggak berhasil. Walau sudah kena luka jepitan, ini terenggiling kena luka bakar, juga udah dibanting, dipukul dengan benda keras, dengan pukulan yang keras pula lagi. Tetap pedagang itu tidak berhasil. Akhirnya pedagang itu dengan jengkel melempar jauh terenggiling tersebut sambil berkata, terenggiling tidak berguna. Kemudian kan ada beberapa pembeli itu. Dari kejauhan terlihat terenggiling tersebut sambil sambil meregang nyawa, tubuhnya terbuka. Terlihat di atas tubuh terenggiling tersebut ada terenggiling yang kecil yang merayap di tubuh ibunya yang baru saja meninggal. Seandainya saja tidak ada anak dalam pelukannya, kemungkinan pedagang tersebut dengan mudah membuka terenggiling ini akan dengan mudah. Karena terenggiling yang lain dapat dengan mudah dibuka. Nah, untuk terenggiling yang diceritakan ini,
Karena ada yang ia lindungi, maka ia bertahan terus. Sampai ketika sudah tidak ada bahaya yang mengancam, baru ia berani membuka dirinya. Terenggiling ini melindungi sesuatu yang berharga, yang disayanginya, yang dicintainya. Ia lindungi, ia pertaruhkan nyawanya, bahkan betul-betul sampai ia mati. Ia mengalami kematian, tapi kematian dengan cara yang baik. Kalau saja ia mudah menyerah karena tak tahan mengalami derita, ia mati dipanggang. Demikian juga dengan anaknya. Oleh karena itu, ia tidak mudah menyerah, maka kematiannya kematian dengan cara yang terhormat. Terhormat melindungi apa yang memang patut dilindungi. Perupasaka dan upasika, teruslah berjuang untuk tetap memakai cara yang terhormat dalam menjalani hidup ini. Sesulit apapun kondisi yang dihadapi, lindungilah, jagalah, rawatlah sesuatu yang positif yang ada dalam batin ini. Kondisi sekarang ini, sebagian besar orang-orang sedang kena imbas pandemi dan COVID-19 yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dan sampai sekarang masih berlanjut. Efeknya menimbulkan perubahan hampir serempak di muka bumi ini. Banyak aspek kehidupan terkena imbasnya, baik secara materi maupun mental. Ukuran virus corona katanya 125 nanometer. Ukuran yang terbilang sangat kecil. Walaupun ukurannya sangat kecil, namun mampu mengguncang dunia sampai segini lamanya. Jadi, kita jangan gegabah dengan sesuatu walaupun itu kecil. Terlebih lagi dengan pikiran. Bila pikiran diarahkan secara salah, walaupun kesalahan itu dianggap kecil atau sangat kecil, tetap akan berakibat dan bahkan akibatnya bisa mampu mengguncang kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Dalam Dhammapada ayat 121 tertulis, jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil, dengan berkata perbuatan jahat tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Sekarang sebaliknya yang di ayat 122, Dhammapada ayat 122 tertulis, jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, dengan berkata perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Ketika seseorang berjuang terus untuk mempertahankan kebaikan, keluhuran yang ada dalam dirinya, walaupun sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya keluhuran itu akan penuh sempurna. Banyak pesan-pesan kebenaran atau dhamma, ajaran dari guru agung kita yang telah kita dengar, yang mengarahkan agar kita terhindar dari berbagai musibah, bencana, kesulitan, kesengsaraan, dan sejenisnya. Bahkan mengarahkan kita untuk mendapat kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, sampai padamnya duka. Bagi yang mengikuti pesan-pesan beliau, maka perjalanan hidup akan selamat dan aman dimanapun dan dalam kondisi apapun. Seperti sekarang ini misalnya, walaupun dunia diguncang dengan pandemi ini, mereka tetap stabil, baik
materi maupun mental. Bahkan ada yang mengalami kemajuan, hidup lebih sehat dan bahagia, dapat istirahat yang cukup lagi. Biasanya satu hari itu 24 jam terasa kurang. Sekarang bisa hidup dengan ritme atau irama yang teratur. Namun, sebagian lainnya mengalami banyak kesulitan. Kesulitan yang dihadapi sangat bervariasi, baik yang secara kasat mata maupun mental. Seperti misalnya kesehatan, pangan, ekonomi, pendidikan, bahkan teman pun mungkin ketika susah akan lari. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan teman sejati. Selain itu, juga ada permasalahan sikap mental ini nih. Ketika menghadapi tekanan ekonomi, ini bisa berimbas ke tekanan dalam keluarga. Jadi dari masalah ekonomi, kemudian muncul lagi masalah keluarga dengan segala efek dominonya. Efek yang terus bertambah dari satu peristiwa yang dapat memicu peristiwa lain. Dan biasanya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terhindarkan. Oleh karena itu, agar tidak menambah masalah, bahkan terhindar dari efek domino yang negatif, seperti yang tadi sudah dibicarakan, marilah membiasakan dan mendisiplinkan diri untuk mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah yang baru. Dengan kata lain, memutus mata rantai permasalahan dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Jadi kita harus mampu memutus mata rantai, bukan terus menambah efek dominonya. Nah, mari kita gunakan kebijaksanaan yang telah kita miliki. Kita tambah perbuatan-perbuatan baik, kita tambah kebajikan-kebajikan dalam perjalanan hidup ini. Kemudian kita berusaha berjuang untuk sadar, untuk mengendalikan diri kita, dan kita berusaha sebaik yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan pikiran ini dengan cara yang benar. Melakukan aktivitas kehidupan dalam keluarga dengan cara secukupnya. Seperti apa yang Buddha ajarkan, kita harus menggunakan segala sesuatu itu secukupnya. Contoh, dalam hal makan dan minum, kita harus makan dan minum secukupnya. Kemudian bagi zaman sekarang, ketika menggunakan listrik juga harus hemat, demikian juga dengan air dan lain-lain. Mari kita hidup dengan cara yang hemat. Kalau cukup menggunakan dengan jumlah sedikit, kenapa harus menggunakannya dengan jumlah yang banyak sehingga keborosan itu terjadi gitu. Apa yang bisa digunakan berulang, gunakanlah berulang. Atau bisa dialihfungsikan. Misalnya tadi sudah dipakai ini, masih bisa dipakai untuk yang lain, ya lakukanlah itu. Atau bila ada yang bisa multifungsi, ya manfaatkan sebaik-baiknya. Aktivitas yang perlu penerangan, kalau bisa dilakukan di siang hari dengan bantuan cahaya matahari, lakukanlah di siang hari. Mari kita berpikir gitu, bagaimana supaya hidup ini lebih hemat, lebih tidak membuat tekanan yang lebih besar gitu dari hari ke hari. Kan kondisi ekonomi ini banyak yang kabarnya, banyak yang sedang terpuruk. Gunakan kepandaian untuk berpikir di mana yang bisa dihemat, ya dihematlah gitu. Kalau saja penghematan dilakukan di mana-mana, walaupun nampaknya sedikit-sedikit, nih penghematan di sini sedikit, di listrik sedikit, di air sedikit, di makanan sedikit, di minuman sedikit, dan yang lainnya sedikit-sedikit, akhirnya akan terasa manfaatnya. Ingat pepatah, sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain. Sekarang mari kita tengok orang yang mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang dialami
oleh mereka yang mengikuti arahan. Bila mendapat keuntungan, sebaiknya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama untuk menambah modal usaha, bagian kedua untuk menabung, bagian ketiga untuk keperluan hidup sehari-hari, bagian keempat untuk menanam jasa kebajikan. Mengenai yang untuk menambah modal usaha, 1/4 bagian mungkin orang hatinya kuat, tanam buat modal usaha. Untuk menabung juga katakanlah masih orang rela, masih kuat menabung gitu ya, entah di bank atau di mana. Untuk keperluan hidup sehari-hari juga orang rela memakainya. Tapi untuk menanam jasa kebajikan, 1/4 bagian dari keuntungan yang didapat belum tentu orang itu rela. Apalagi kalau keuntungannya makin lama makin besar. Padahal yang 1/4 bagian untuk menanam jasa kebajikan, itulah sebenarnya yang dihadiahkan untuk dirinya sendiri dalam menempuh perjalanan hidup yang sekarang maupun untuk menopang di kehidupan berikutnya. Ya karena katakanlah kebodohan lah katakan ya, karena kebodohan jasa kebajikan yang seharusnya ditanam, yang seharusnya dipersembahkan untuk menempuh perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang sekarang dan menopang untuk kehidupan berikutnya, jarang ada orang yang rela. Karena apa? Yaitu karena kebodohan tadi ya. Nah, para upasaka dan upasika bertindaklah dengan bijaksana dalam perjalanan hidup ini. Jadi capek kerja, capek mencari nafkah, ada yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Nah, sekarang mengenai kembali ke mereka yang mengikuti arahan. Apa yang mereka lakukan itu seperti dalam pepatah lagi. Ada pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau banyak menabung, banyak menambah modal usaha, kemudian memakai cara hidup itu secukupnya, lalu menanam juga jasa kebajikan, itu tipe orang yang sedia payung sebelum hujan, yang artinya bersiap sedia sebelum terjadi hal yang kurang baik. Jadi sudah mengantisipasi itu. Kan ada lagi yang bilang katanya apa? Lebih baik mencegah gitu kan daripada mengobati ya. Nah, seandainya karena kondisi seperti sekarang ini, katakanlah mereka juga terkena imbasnya. Mereka tidak cemas. Kenapa mereka nggak cemas? Karena punya tabungan yang bisa digunakan saat-saat dibutuhkan seperti sekarang ini. Atau mungkin saja mereka secara alami malah mendapat peningkatan dalam hal ekonomi. Karena jasa kebajikan yang telah mereka tanam menggiring di mana orang-orang terpuruk, untuknya malah ekonomi meningkat. Ya inilah hukum alam bekerja gitu ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang juga menanam jasa kebajikan, tetapi dalam kondisi sekarang ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi, tapi belum tentu di dalam batinnya belum tentu bersusah, belum tentu mengalami kegalauan. Mungkin di ekonomi mengalami kesulitan, tapi batin masih bisa tetap tenang karena memahami segala sesuatu mengalami perubahan ya. Nah, mengenai orang-orang yang sudah menanam jasa kebajikan ini masih terkena imbasnya, yaitu karena kebajikan yang mereka tanam belum saatnya berbuah. Seperti yang tertuang dalam Dhammapada ayat 120, pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatan itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Mengenai pepatah sedia payung sebelum hujan, kalau saya sih dulu seringkali dengar gitu. Namun sekarang sudah jarang terdengar ya. Pepatah itu sudah jarang terdengar.
Apakah penyebabnya karena sudah tidak biasa menjalani hidup dengan cara sedia payung sebelum hujan? Apakah para upasaka dan upasika memiliki pola hidup seperti pepatah tadi? Pola hidup yang seperti sedia payung sebelum hujan? Kalau demikian cara hidupnya, kondisi sekarang ini pasti tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau tidak punya tabungan, baik berupa materi maupun berupa jasa kebajikan, berat. Menghadapi kondisi yang sedang berlangsung ini berat. Namun harus punya prinsip ya. Seberat apapun kondisi yang sedang dihadapi, tetaplah bertahan dengan menggunakan cara hidup yang mulia, cara hidup yang sesuai dengan dhamma. Mari kita bertekad, bagaimanapun kondisi kehidupan yang dialami, petunjuk Guru Agunglah yang terus menjadi pedoman hidupnya kita. Jadi jangan lari mencari orang pintar dan lain sebagainya. Carilah orang yang bijaksana, karena orang pintar belum tentu bijaksana. Para upasaka dan upasika di dalam setiap mengalami kesulitan-kesulitan, kita harus menggunakan kebijaksanaan kita. Kalau kita rasa kurang kebijaksanaan ini, kita cari orang yang bijaksana. Kita berjuang agar bisa menyeberangi segala macam kesulitan dan rintangan sampai penderitaan ini padam. Nah, para upasaka dan upasika, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Samping Sata Bhawantu Sukhi Tata.